Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan destinasi siang hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya dan kita sebagai umatnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk saya bisa melaksanakan destinasi di SDN 3 Cangkuang ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SDN 3 Cangkuang yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya menghadiri kegiatan destinasi yang saya adakan di SDN 3 Cangkuang ini. Sedikit saya menjelaskan tentang kegiatan destinasi ini. Kegiatan destinasi ini saya adakan sebagai untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak serta saya sendiri. Amin. Nah, dalam kegiatan destinasi ini insya Allah akan berjalan kurang lebih 1 jam dengan materi-materi yang akan saya sampaikan dalam modul 1.4 tentang disiplin positif. Nah, di dalam kegiatan ini saya memberikan judul yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif ini sudah tidak asing lagi ya untuk kita, karena apalagi kita sebagai seorang guru, kita mempunyai tugas untuk menyebarkan budaya positif kepada murid yang harus mereka jalankan di sekolah ataupun di dalam masyarakat. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk bisa mengetahui budaya positif apa yang harus kita sebarkan kepada peserta didik kita di SDN 3 Cangkuang. Nah, coba sebelumnya, alhamdulillah kan di sini sudah ya, kita sudah banyak melaksanakan budaya positif. Salah satunya kita melaksanakan sholat duha di sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas. Juga kita melaksanakan kebun pagi pada saat sebelum masuk sekolah. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita laksanakan di SDN 3 Cangkuang ini. Alhamdulillah. Nah, coba apa sih itu budaya positif? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Apa yang maksud dengan budaya positif? Ya, budaya positif itu budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah baik. Maka dari itu budaya positif itu adalah suatu kegiatan atau kebiasaan yang baik. Nah, baik, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, ini adalah submateri yang ada di dalam modul 1.4 di dalam budaya positif. Nah, ini ada 8 submateri yang insya Allah saya akan paparkan di kegiatan destinasi ini, yaitu diantaranya ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, 8 submateri ini akan saya coba sampaikan di dalam kegiatan kita hari ini.
Nah, lanjut ke materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apakah kita di sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, mungkin termasuk saya sendiri. Saya terkadang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, seharusnya pada kurikulum sekarang kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa contohnya? Iya, kita memberikan pembelajaran di dalam kelas itu dengan melihat kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, kita tahu bahwa peserta didik kita itu kan tidak semua sama dalam segi prestasinya, dalam segi cara belajarnya. Mereka mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, itu adalah PR untuk kita sebagai seorang guru, untuk bagaimana cara kita untuk bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Ya, nah, mengapa kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi? Karena kita ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja karakter profil pelajar Pancasila tersebut? Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, alhamdulillah kan di sekolah kita ada pembelajaran agama atau PAI. Nah, insya Allah pembelajaran PAI tersebut akan membimbing peserta didik kita agar mempunyai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang terpenting itu dalam kehidupan kita, apalagi untuk anak-anak kita, bahwa yang paling penting itu adalah karakter, mendidik karakter yang beriman dan bertakwa. Karena pertama, ketika anak didik kita mempunyai prestasi yang bagus, mempunyai ilmu yang bagus, tetapi tanpa didampingi oleh karakter yang bagus, itu percuma. Nah, lalu yang kedua, untuk karakter profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berbineka global. Apa itu berbineka global? Yaitu dengan mengajarkan peserta didik kita agar mereka tahu kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu kan kita memiliki bermacam-macam agama, bermacam-macam adat istiadat, budaya. Nah, maka dari itu dengan adanya karakter profil pelajar Pancasila, insya Allah peserta didik kita bisa saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, bergotong royong, di mana ketika peserta didik kita mempunyai karakter bergotong royong, akan banyak manfaat yang didapatkan oleh para peserta didik. Contohnya, dengan adanya gotong royong dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, menghormati, dan menjalin tali silaturahmi yang baik, mau di dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, kreatif. Nah, karakter kreatif itu dibutuhkan oleh para peserta didik kita sekarang. Mengapa? Karena zaman semakin kesini semakin modern, di mana dibutuhkan kreativitas peserta didik yang mumpuni agar Indonesia mempunyai pendidikan yang bagus dengan negara-negara lain. Nah, mudah-mudahan dengan adanya profil pelajar Pancasila yang dimiliki oleh para peserta didik, insya Allah pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi.
Selanjutnya ada bernalar kritis. Apa itu karakter bernalar kritis? Karakter bernalar kritis itu akan mendidik peserta didik kita untuk bagaimana caranya memecahkan suatu permasalahan dengan pikirannya sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mandiri, di mana dengan kita bisa memberikan pembelajaran dengan paradigma baru ini, diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter yang mandiri, yang karena karakter mandiri itu bisa berguna untuk dirinya di masa depan nanti. Nah, mungkin itu ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu salah satunya yaitu dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada para peserta didik. Nah, menurut filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru itu harus tugas kita sebagai seorang guru itu harus menuntun peserta didik, bukan menuntut. Mengapa? Dengan menuntun peserta didik kita mencapai tujuan pembelajarannya, insya Allah peserta didik kita dapat meraih prestasi yang diinginkan. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara pun dijelaskan di dalam filosofi pendidikannya, sebagai seorang guru kita harus bisa berhamba kepada murid. Apa maksud dari kata berhamba? Mungkin menurut kita berhamba itu hanya kepada Allah ya. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara pun kita sebagai seorang guru harus bisa berhamba kepada murid. Maksud berhamba di sini itu bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Nah, dengan cara berhamba tersebut, insya Allah kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sebagai seorang guru kita sebenarnya mempunyai lima teori kontrol. Nah, tetapi di sini saya tidak membahas 5 teori kontrol tersebut terlebih dahulu. Saya hanya akan menjelaskan dulu miskonsepsinya. Apa itu miskonsepsi? Yaitu kesalahpahaman yang terkadang dimiliki oleh seorang guru. Contoh yang pertama, ilusi dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ketika murid kita ada yang melakukan kesalahan di dalam kelas, misal anak murid kita tidak mengerjakan PR. Nah, tindakan kita kepada peserta didik itu kita malah menyudutkan peserta didik dengan membuat dia merasa bersalah. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang salah ya. Kenapa? Karena kita mungkin berpikir, karena dengan kita membuat murid merasa bersalah, murid tersebut akan karakternya akan baik. Nah, itu salah. Ternyata tidak boleh seperti itu. Nanti saya untuk di materi selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara kita agar membimbing atau menuntun anak untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita sebagai seorang guru sekaligus orang dewasa juga. Nah, mungkin dalam pikiran kita karena kita sebagai seorang guru, kita berhak memaksa apa yang kita inginkan kepada peserta didik. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya. Sebagai seorang guru, tadi kita harus berpegangan kepada prinsip dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu bukan menuntut, tapi sebagai seorang guru itu harus menuntun. Nah, bagaimana cara kita untuk menuntun peserta didik kita agar bisa melaksanakan atau bisa menggapai tujuan yang diinginkan? Seperti itu. Agar apa? Agar generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, itu yang harus kita perbaiki gitu ya. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk memimpin pembelajaran di dalam kelas. Lalu selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid ya, karena setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, tidak bisa dikontrol oleh kita. Jangankan oleh guru, oleh orang tuanya pun terkadang susah dikontrolnya. Nah, kita tidak boleh berpikiran bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol murid. Itu salah ya, bukan mengontrol, sekali lagi harus menuntun,
bukan menuntut, seperti itu. Dan terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang penguatan positif, contoh ketika di dalam kelas kita berceramah di hadapan murid-murid, kita berceramah bagaimana misal menjadi orang yang baik itu seperti apa, menjadi orang yang beriman itu seperti apa. Tetapi kalau kita hanya memberikan penguatan saja kepada peserta didik tanpa praktek, apakah menurut Bapak Ibu, apakah itu akan efektif atau tidak? Tidak, ya. Ketika kita hanya memberikan penguatan saja kepada peserta didik tanpa adanya praktek, itu tidak akan efektif dan tidak akan bermanfaat. Nah, maka dari itu dengan adanya modul 1.4 tentang budaya positif ini mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, nah di sini mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, mungkin kita sekarang sudah berada di stimulus respon. Nah, tetapi dalam modul 1.4 ini mengubah guru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita harus bisa mengubahnya. Contoh, realita kebutuhan kita sama. Sebenarnya dalam teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kebutuhan peserta didik itu masing-masing berbeda. Betul tidak? Betul ya. Nah, maka itu kita harus bisa mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul? Betul ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Nah, kita harus rubah bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh kepada peserta didik harus melakukan apa yang menurut kita benar, tetapi peserta didik pun mempunyai pandangannya sendiri-sendiri. Lalu untuk stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak, mereka ketika dalam pembelajaran, mereka mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kita tidak boleh menganggap apa yang dilakukan oleh murid kita itu salah. Tetapi semua orang mempunyai cara untuk mencapai tujuannya masing-masing. Walaupun mungkin terlihatnya salah, tetapi cara yang mereka lakukan itu menurut mereka benar gitu. Maka sebagai seorang guru kita tidak boleh memandang bahwa apa yang murid kita lakukan itu salah, seperti itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sekali lagi, murid kita tidak bisa dikontrol oleh kita, tetapi murid kita bisa berubah karena dirinya sendiri, tidak oleh orang lain. Termasuk diri kita ya, sebagai seorang guru, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tetapi kita bisa berubah karena keinginan kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Nah, dengan adanya modul 1.4 ini mengajarkan kepada saya yang insya Allah akan menjadi seorang guru penggerak angkatan 11, bagaimana cara saya untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru atau dengan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah saya. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi bagaimana cara saya bisa berkolaborasi di lingkungan masyarakat juga, seperti itu. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinnya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta
pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan disiplin positif kepada peserta didik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu menurut IBO Primary Years Program atau PYP, nilai-nilai kebajikannya diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu nilai-nilai kebajikan menurut keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai-nilai diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dari diri kita, seperti itu. Nah, lalu di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja diantaranya? Yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lalu poin-poin dari kelima kebutuhan dasar itu apa saja? Dari bertahan hidup. Bertahan hidup ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan hidup yang harus kita dapatkan agar kita bisa bertahan hidup di dunia ini, gitu ya. Nah, lalu yang kedua kasih sayang dan diterima. Yang kedua adalah kebutuhan kita. Selain dari makanan, minuman, kita juga butuh kasih sayang. Betul tidak? Betul. Kita butuh kasih sayang. Apa saja kasih sayang yang kita butuhkan? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, lalu yang ketiga ada penguasaan. Apa saja penguasaan itu? Nah, yang kita butuhkan itu adalah harga diri, lalu keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, selain dari kita butuh kasih sayang, selain kita butuh makan dan minum, selain kita butuh harga diri juga, kita juga butuh yang namanya kebebasan. Apa itu kebebasan? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kesenangan itu apa? Nah, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa, atau dalam kata lain, kesenangan itu bisa menjadi hobi kita. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar itu tidak dimiliki oleh manusia, maka akan ada yang kurang di dalam hidup kita. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua bisa memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi tersebut.
Selanjutnya, nah di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini didasari oleh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, atau motivasi dari luar dan motivasi di dalam diri. Nah, coba kalau motivasi ekstrinsik atau motivasi yang ada dari luar, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi yang ada di dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maksudnya di sini motivasi perilaku manusia itu apa? Nah, contoh untuk anak-anak didik kita. Misalnya, anak didik kita di kelas ketika dikasih PR oleh kita, ada anak yang rajin mengerjakan PR. Nah, ketika kita selidiki, ternyata anak tersebut memang mempunyai prestasi yang bagus. Lalu kita tanya kepada anak didik kita, mengapa kamu mengerjakan PR? Ketika anak didik kita menjawab, karena memang sudah tanggung jawab saya, Ibu, karena sudah menjadi kewajiban saya mengerjakan PR dari Ibu. Nah, berarti anak didik kita sudah memiliki yang namanya motivasi intrinsik, motivasi yang sudah ada di dalam dirinya. Tetapi ketika misal kita tanya anak yang mengerjakan PR, mengapa kamu mengerjakan PR? Lalu anak tersebut menjawab, takut dihukum sama ibu, atau karena takut dimarahi oleh si mama, atau takut dimarahi oleh si bapak misalnya. Nah, berarti anak itu belum memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Anak itu baru mempunyai motivasi ekstrinsik. Tapi itu tidak apa-apa. Ketika ada motivasi yang ada di dalam dirinya, berarti itu sudah ada kemajuan untuk dia mau menjadi lebih baik lagi. Tetapi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, lalu ketika kita tanya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Lalu dia bilang, karena saya lupa, Ibu. Nah, berarti murid kita belum mempunyai motivasi perilaku manusia. Berarti belum ada motivasi untuk hidupnya atau motivasi dalam sekolahnya. Maka dari itu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan motivasi peserta didik? Boleh dengan cara kita seperti tadi, memberikan penguatan positif kepada anak di dalam kelas. Contoh, kita selalu memberikan penguatan. Kalian itu sebagai murid mempunyai hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Apa saja kewajiban kalian di sekolah? Apa saja kewajiban kalian sebagai seorang siswa? Nah, dengan seperti itu anak-anak akan tahu, oh, bahwa kewajiban saya, tanggung jawab saya sebagai peserta didik itu salah satunya harus mengerjakan PR dan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi perilaku peserta didik kita. Selain dari tadi, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi anak, motivasi murid di dalam kelas, kita juga dapat menumbuhkan motivasinya dengan ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin untuk hukuman dan konsekuensi itu sudah sering kita dengar dan mungkin sudah kita jalankan juga di kelas atau di sekolah. Tetapi restitusi, nah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar apa itu restitusi? Belum ya? Iya, saya juga belum. Saya baru mendengar apa itu restitusi ketika saya menjalani pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu apa itu restitusi. Nah, hukuman sering kita berikan kepada peserta didik yang melanggar aturan. Betul tidak? Betul ya. Nah, hukuman itu apa? Hukuman mempunyai ciri-ciri tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, lalu konsekuensi. Konsekuensi memiliki ciri-ciri terencana dan disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, lalu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau restitusi ciri-cirinya
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi, coba sebagai seorang guru di kelas, apakah kita kadang memberi hukuman kepada peserta didik? Iya, kadang ya. Apa ya? Mengapa kita memberi hukuman tersebut? Karena peserta didik kita melanggar aturan yang kita ciptakan di dalam kelas, atau kita kan di dalam kelas mempunyai keyakinan kelas ya, atau mempunyai kesepakatan kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas, keyakinan kelas tersebut atau peraturan di sekolah dilanggar oleh peserta didik, itu kita akan memberikan hukuman kepada peserta didik. Adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang kita lakukan, misal di dalam sekolah, di dalam kelas. Nah, ada 10 kegiatan. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman. Iya. Nah, sekarang masuk ke 5 posisi kontrol guru. Nah, kita mempunyai 5 posisi kontrol di dalam kelas. Apa saja? Kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Coba di sini saya akan menampilkan 5 video. Mohon Bapak Ibu perhatikan dan simak videonya. Nanti di akhir saya akan bertanya di mana posisi kontrol Ibu dan Bapak berada. Nah, Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. iya. Nah, itu adalah suatu video yang menggambarkan posisi guru sebagai penghukum. Nah, next kita lanjut ke video selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya, itu adalah cuplikan video posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Selanjutnya kita melihat video. Nah, ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai monitor. Selanjutnya video keempat, posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, masuk ke video terakhir. Posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok
besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Coba sekarang mohon mic-nya dipegang di estafet ya. Pertanyaan saya, posisi ibu bapak di dalam kelas, posisi kontrolnya sudah ada di mana nih? Gitu ya. Mohon estafet ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi melihat video yang Ibu tampilkan dari yang kelima video itu, mungkin saya sudah ada di tahap kelima ya, yang menanyakan sebagai manajer ya Bu. Ya. Jadi kenapa saya sudah ada di tahap seperti yang kelima itu, karena mungkin awalnya tidak langsung ke tahap 5 ya Bu, karena saya juga manusia. Mungkin ada beberapa yang tadi di video 1 juga saya pernah mengalaminya, tetapi sampai ke sini mungkin ada resiko yang saya lontarkan kalimat ke anak itu, jadi ada timbal balik dari anak. Jadi saya juga memperbaiki dari segi bicara pada anak, misalnya menanyakan kenapa terlambat. Nah, kalau dilihat dari sana udah ada di video kelima. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Desi. Kalau saya setelah melihat video yang Anda tadi ditampilkan, ternyata saya baru menyadari kalau selama ini saya itu masih ada di tahap membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi kalau ada anak yang melanggar, justru saya itu masih membuat kenapa kamu melakukan ini? Terus salah ibu apa? Kenapa kamu membuat ibu susah? Mirip-mirip lah sama tadi yang ada di video. Setelah itu mungkin saya akan memperbaikinya ya Bu ya, supaya bisa ke tahap-tahap selanjutnya sampai ke tahap manajerial. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab. Dari lihat video yang 5 tadi, Bu Desi, betul juga kata Bu Kiki, baru tahu bahwa karakter saya sebagai guru, mungkin saya karena saya tidak orangnya tidak makan-makan. Jadi saya mungkin karakternya karena teman. Ya, video yang tadi yang teman. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah ada di 5 posisi kontrol tersebut. Dari pemberi hukuman, lalu pemberi merasa bersalah, teman, sampai ke manajerial. Nah, alhamdulillah ketika kita menjadi seorang guru sudah sampai di titik sebagai mempunyai posisi kontrol manajerial, itu sudah bagus ya. Untuk yang masih belum ke tahap manajerial, masih ke tahap teman atau mungkin masih sebagai merasa bersalah, kita sama-sama saling memperbaiki. Nah, baiklah, alhamdulillah kita sudah paham ya di mana posisi kontrol kita berada. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, saya yakin kita sudah melaksanakan keyakinan kelas di setiap kelas. Ya, kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, dengan kita membuat keyakinan kelas tersebut, kita memberi kesempatan kepada para peserta didik agar apa? Agar mereka bisa belajar yang namanya kolaborasi, ya, belajar kolaborasi. Bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan suatu kesepakatan dalam pembuatan kesempatan kelas di dalam kelas kita. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan
Bapak Ibu. Mengapa disebutnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Iya, iya, bagus ya, terima kasih. Ya, kenapa keyakinan kelas? Karena ya memang sesuai kesepakatan semuanya, kesepakatan secara universal, tidak disepakati oleh saya sendiri atau kalau peraturan itu kan ditentukan oleh saya sendiri tanpa adanya saya menanyakan kepada siswa setuju atau tidak. Nah, kalau keyakinan kelas berarti semuanya yakin dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada salah satu keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya di kelas 5. Mungkin kurang terlihat ya, tidak apa-apa. Langsung saja ke bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Nah, tetapi di sini mungkin lebih ke ciri dari keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal. Apa itu pernyataan universal? Pernyataan universal itu adalah pernyataan yang dibuat oleh semua atau kesepakatan bersama, lalu dibuat dalam pernyataan positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah submateri kita yang terakhir. Submateri kita yang terakhir adalah segitiga restitusi yang tadi saya sudah bilang ya, bahwa saya pun mendengar kata restitusi itu baru sekarang, dan alhamdulillah di kemarin pada tugas kalau tidak salah pada tugas eksplorasi konsep, pada tugas-tugas yang lain lah di modul 1.4 ini saya membuat praktek bagaimana cara segitiga restitusi bersama murid saya di dalam kelas. Nah, segitiga restitusi ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu adalah tahap-tahap dari segitiga restitusi. Nah, lalu apa pengertian segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, coba di sini ada langkah-langkahnya. Saya merinci masing-masing langkahnya. Yaitu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara apa menstabilkan identitas? Yaitu ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada peserta didik ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Mohon maaf. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini kita memberikan pernyataan kepada peserta didik. Yang contoh pernyataannya seperti ini: berbuat salah itu wajar, nah. Lalu yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Lalu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pernyataan yang bisa kita ungkapkan kepada peserta didik pada saat mereka melakukan kesalahan. Ini maksudnya menstabilkan identitas. Lalu tahap kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, kalau validasi tindakan yang salah ini dengan kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Contoh, kamu punya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Lalu pertanyaan kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dari dirimu. Lalu yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting
kan? Nah, itu kalau validasi tindakan yang salah itu dengan pertanyaan. Lalu tahap ketiga atau tahap terakhir dari segitiga restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini sama bentuknya pertanyaan yang disuruh ajukan kepada peserta didik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita dalam tahap menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada salah satu video praktek saya bersama murid saya di dalam kelas, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, saya melakukan kegiatan ini sebagai contoh, sebagai tugas juga pada saat kemarin dalam modul 1.4 ini, dan saya ingin menampilkannya di sini. Nah, ini adalah contoh penerapan yang saya lakukan di dalam kelas. Ini cerita bahwa murid saya ini marah kepada temannya karena dijaili terus oleh temannya. Nah, bagaimana cara saya menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah ini? Mungkin dimohon ya Bapak Ibu bisa menyimak video praktek saya. Tadi Nah, dari teman-teman kamu sudah menukar ya dengan Doma? Iya, Bu. Kenapa? Soalnya saya sudah sangat kesal kepada teman tadi teman saya ingin mereka balik kepada saya. Oh begitu, ya wajar kalau mengenal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti berbuat hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Doma? Saya marah dan tanpa sadar saya mendobrak lawan tulismu. Oh begitu, tapi ibu yakin kamu melakukan hal tersebut karena ada alasan yang kuat ya? Ya Bu, saya sudah sangat kesal Bu. Dari tadi secara terus-menerus Ibu mengganggu saya dengan mereka batu kerikil keras saya saat saya sedang menyiap. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena terus-menerus terjadi oleh Doma. Di saat kamu sedang diam, Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya dengan memukul Doma. Ya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai beberapa papan tulis, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya jika ada teman mengganggu saya, lebih saya tegur dengan perkataan, dan jika masih terus melakukan keputusan saya lakukan kepada guru wali kelas saya. Iya, tepat sekali tindakan kamu ya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, nah itu adalah video praktek saya bersama murid saya pada ini juga adalah video praktek yang saya kirimkan untuk tugas saya di sebelumnya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Kita sampai di penutup. Nah, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Nah, di sini saya bacakan dulu penutupnya.
mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini ada dalam standar nasional pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Mungkin kurang lebih 1 jam saya melaksanakan presentasi atau destinasi di siang hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Teten Rohendi, dan kepada Bapak Ibu Guru SD 3 Cakuang yang saya cintai, terima kasih atas dukungan, support, motivasi kepada saya untuk saya bisa melaksanakan kegiatan ini sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Dan saya minta doanya semoga pendidikan guru penggerak ini bisa selesai tepat waktu, dan ketika nanti saya bisa menjadi seorang guru penggerak, saya bisa menjadi seorang guru penggerak yang menjalankan tugas saya, bisa menggerakkan komunitas, menggerakkan peserta didik, dan menggerakkan semua yang ada di lingkungan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.